Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ba'duh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep fikih dalam memetakan dunia. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ainun Najib, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Belum masuk lebih jauh kepada konsep pemetaan dunia, kita harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang lahirnya konsep tersebut atau konsep tentang pembagian dunia atau pemetaan dunia. Jadi pada masa ulama-ulama salaf itu orientasi hubungan antar negara itu adalah orientasi permusuhan. Jadi ada dua orientasi sebenarnya hubungan antar negara itu. Yang pertama orientasi perdamaian, yang kedua adalah orientasi permusuhan. Keadaan historis pada saat itu, pada saat ulama salaf menimbulkan hukum ini adalah orientasi permusuhan, di mana keadaan setiap harinya, kondisi setiap harinya adalah bahwa setiap negara itu adalah selalu berperang, selalu bermusuhan. Dalam artian peperangan pada masa itu antar negara adalah keadaan yang biasa, sedangkan perdamaian adalah keadaan-keadaan tertentu, keadaan yang tidak biasa, keadaan yang harus dicapai dengan adanya kesepakatan atau dengan adanya perundingan terlebih dahulu. Berbeda dengan kondisi kita sekarang yang mana perdamaian adalah keadaan yang biasa kita rasakan, sedangkan peperangan adalah keadaan yang timbul dari suatu peristiwa tertentu. Sehingga atas dasar tersebut kemudian ulama melakukan ijtihad untuk menghasilkan sebuah hukum, untuk menghasilkan sebuah pemikiran tentang pemetaan dunia. Yang kemudian lahirlah dua konsep. Yang pertama yang dikatakan sebagai Dar al-Islam, yang kedua dikatakan sebagai Dar al-Harb. Nah, selebihnya kemudian Imam Asy-Syafi'i menawarkan konsep yang ketiga yang dikatakan sebagai Dar al-Ahd, atau dalam bahasanya kita bisa dikatakan sebagai daerah atau negara rekonsiliasi. Ketiga konsep itulah kemudian yang akan kita jadikan fokus bahasan pada kali ini. Dan ini meliputi konsep yang pertama itu Dar al-Islam, daerah Islam, daerah damai istilahnya. Itu bagaimana konsepsinya. Yang kemudian Dar al-Harb, daerah permusuhan, atau disebut sebagai daerah orang-orang kafir, itu juga bagaimana konsepsinya. Yang terakhir Dar al-Ahd. Selanjutnya kita masuk pada pembagian yang pertama yaitu Darul Islam. Darul Islam ini secara harfiah bisa diartikan sebagai negara Islam atau negara perdamaian. Namun bagaimana menentukannya? Maka kemudian ulama fikih memberikan kriteria, konsep, memberikan ketentuan bagaimana suatu daerah dapat dikatakan sebagai Darul Islam. Konsep pertama atau kriteria pertama yaitu yang ditawarkan oleh Abu Yusuf, Imam Asy-Syaukani, Malik, Syafi'i, Muhammad, serta para pendiri mazhab Maliki. Mereka mengatakan suatu daerah, suatu wilayah, suatu negara dapat dikenakan atau dapat dikatakan sebagai Darul Islam jika di dalamnya menerapkan hukum Islam, atau setidaknya sedikit saja, sebagian saja hukum Islam masih ada yang ditetapkan di daerah tersebut. Selain itu, ketentuan selanjutnya adalah keberadaan orang-orang Muslim itu dapat menyatakan keyakinannya dan bebas menentukan dan juga bebas melaksanakan ibadah mereka. Jadi tidak ada tekanan di dalamnya. Itu adalah kriteria pertama. Untuk kriteria yang kedua itu, atau konsep yang kedua itu ditawarkan oleh Imam Asy-Syaukani. Beliau mengatakan suatu daerah dapat dikatakan Darul Islam apabila daerah tersebut diperintah oleh seorang muslim, atau suatu daerah yang kedaulatannya di bawah negara muslim. Kriteria yang ketiga itu ditawarkan oleh Imam Al-Hanafi, Abu Hanifah. Beliau mengatakan dapat dikatakan sebagai Darul Islam
apabila menerapkan hukum Islam dengan keadaan orang-orang muslim dan non-muslim berada dalam kondisi yang aman. Sedangkan yang terakhir itu ditawarkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, yaitu wilayah yang didiami oleh mayoritas muslim dan menerapkan hukum Islam di dalamnya. Sehingga dari berbagai konsep ini bisa kita pahami bahwa setidaknya itu ada 5 kriteria yang harus dipenuhi untuk dikatakan sebagai Darul Islam. Yang pertama itu harus menerapkan hukum Islam. Yang kedua dipimpin oleh orang Islam. Yang ketiga orang-orang Islam ataupun non-Islam juga dapat hidup dengan aman. Yang keempat itu harus mayoritas penduduknya adalah muslim, dan yang terakhir orang-orang atau warga negara di dalamnya harus bebas menyatakan keyakinan dan juga menjalani ibadah mereka masing-masing. Itu yang harus dipenuhi untuk dapat masuk kategori Darul Islam menurut beberapa ulama yang telah saya sampaikan tadi. Masuk pada pembagian yang kedua, yaitu Darul Harb. Darul Harb ini bisa dikatakan sebagai antonim, sebagai lawan kata, lawan istilah, lawan ketentuan daripada Darul Islam. Sehingga Darul Islam jika dikatakan sebagai negara Islam atau daerah Islam, maka Darul Harb adalah negara atau daerah kafir. Jika Darul Islam dikatakan sebagai negara atau daerah damai, maka Darul Harb dikatakan sebagai negara atau daerah yang bermusuhan atau yang berperang. Sehingga karena Darul Harb ini merupakan kebalikan dari Darul Islam, maka ketentuannya pun untuk dikatakan sebagai Darul Harb adalah kebalikan dari Darul Islam. Oleh karenanya pada konsep yang pertama yang ditawarkan oleh Abu Yusuf Asy-Syaibani, Malik, Syafi'i, Ibnu Hanbal, serta para pendiri mazhab Maliki, dapat dikatakan Darul Harb jika wilayah tersebut tidak menerapkan hukum Islam baik keseluruhan ataupun sebagiannya, dan keadaan orang-orang muslim pada saat itu tidak merasa bebas dan tidak merasa aman untuk mengungkapkan keyakinan mereka dan menjalankan ibadah-ibadah mereka. Selanjutnya, pada ketentuan yang ditawarkan oleh Asy-Syaukani, Darul Harb adalah wilayah yang tidak diperintahkan, yang tidak dipimpin oleh orang muslim dan tidak berada di bawah kekuasaan Islam. Yang ketiga yang ditawarkan oleh Imam Abu Hanifah, dikatakan Darul Harb adalah wilayah yang tidak menerapkan hukum Islam dengan keadaan orang-orang muslim dan non-muslim pada daerah itu tidak merasa aman untuk menjalankan keyakinan mereka. Sedangkan yang terakhir, yang keempat yang ditawarkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, Darul Harb adalah wilayah yang tidak didiami oleh mayoritas muslim atau wilayah yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang kafir dan tidak menerapkan hukum Islam. Untuk pembagian yang terakhir adalah Darul Ahad. Darul Ahad ini bisa diartikan sebagai negara non-muslim yang berdaulat atau semi-otonom yang mengadakan perjanjian damai dengan negara muslim. Dalam artian, negara ini tidak tunduk langsung kepada negara muslim. Negara ini tidak berada di bawah kedaulatan negara muslim. Sehingga konsekuensinya adalah negara tersebut hanya wajib membayar kharaj. Kharaj itu pajak tanah tahunan, tidak diwajibkan membayar jizyah. Nah, itulah kemudian yang menjadi perbedaan antara Darul Ahdi, negara rekonsiliasi, dengan negara yang tunduk langsung kepada kedaulatan muslim. Negara yang tunduk langsung pada kedaulatan muslim ini diharuskan membayar jizyah, bukan kharaj. Nah, sebagai suatu konsep yang baru tadi yang ditawarkan oleh Imam Asy-Syafi'i ini, konsep ini sebenarnya memiliki banyak penolakan terutama dari mazhab Hanafi.
Mereka mengatakan bahwa Darul Ahad ini adalah negara Islam. Karena ketika ada suatu negara, ada suatu wilayah mengadakan perjanjian dengan negara Muslim, maka wilayah tersebut sudah menjadi bagian negara Muslim yang harus dilindungi oleh orang-orang Islam. Sehingga Darul Ahad ini kemudian tidak begitu populer karena masih banyak perdebatan di dalamnya. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, jika ketiga konsep tadi meliputi konsep Darul Islam, Darul Ahdi, dan Darul Harbi masih diterapkan dan digunakan sampai sekarang, berada di manakah Indonesia? Berada pada pembagian manakah Indonesia? Maka jawabannya Indonesia ada pada posisi yang sempurna untuk dapat dikatakan sebagai Darul Islam. Karena Indonesia telah memenuhi seluruh prasyarat yang ditetapkan oleh ulama untuk dapat dikatakan Darul Islam. Prasyarat tersebut adalah yang pertama, Indonesia itu menerapkan hukum Islam. Walaupun tidak keseluruhan, tapi sebagian Indonesia itu menerapkan. Sebagian tersebut dalam misal masalah perkawinan, kewarisan, ekonomi syariah, dan bahkan Indonesia menerapkan hukum pidana Islam di wilayah otonom tertentu mereka, seperti Aceh. Untuk yang kedua, Indonesia itu selalu dipimpin oleh orang-orang Islam, terutama dalam legislatif mereka, dan juga dipimpin oleh mayoritas Muslim dalam eksekutif maupun yudikatif. Yang ketiga, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam artian Indonesia menjaga hak-hak seorang untuk menjalankan ibadah mereka, untuk menyatakan keyakinan mereka tanpa ada sedikit pun ancaman. Sehingga orang-orang yang hidup di Indonesia tidak pernah merasa terancam ketika ingin menjalankan keyakinan mereka, ketika ingin melaksanakan ibadah mereka. Dan yang terakhir, Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia. Sehingga atas dasar 4 ketentuan tadi yang dijelaskan, atas dasar 4 kenyataan tadi, Indonesia sangat mungkin, sangat berpotensi, dan sangat bisa untuk dikatakan sebagai Darul Islam. Yang terakhir sebagai penutup, yang perlu diingat adalah bahwa pembagian tadi tidak kemudian dapat menentukan bahwa suatu daerah itu merupakan daerah yang buruk dan suatu daerah merupakan daerah yang baik. Darul Islam sebagai daerah yang baik dan Darul Harb sebagai daerah yang buruk. Dan juga tidak menjadi justifikasi untuk orang-orang yang berada di Darul Islam untuk melakukan perang, untuk berperang dengan orang-orang yang berada di Darul Harb. Lebih dari itu juga bahwa pembagian ini hanya bersifat ijtihadi. Dalam artian pembagian ini merupakan hasil pemikiran dari ulama yang tidak ada nas qat'iynya dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Sehingga pembagian ini pada dasarnya tidak mengikat dan tidak harus diikuti. Dan kenyataannya karena sekarang dengan adanya perserikatan bangsa-bangsa, kita sudah tidak memerlukan lagi pembagian itu, karena semua negara sudah berada pada bendera yang sama, semua negara sudah berada pada cita-cita yang sama, yaitu untuk perdamaian di seluruh dunia. Oleh karenanya kemudian Ja'far Abdussalam selaku Sekretaris Jenderal Liga Universitas Islam mengatakan bahwa seluruh pembagian yang bersifat teoritis, historis, dan situasional itu adalah untuk sementara waktu. Kenapa dikatakan sementara waktu? Karena kita tidak tahu bagaimana kebelakannya, apakah perdamaian ini masih akan berlanjut atau akan pecah lagi perang dunia. Sehingga untuk sekarang, untuk kondisi sekarang yang masih dalam kondisi damai, kita tidak memerlukan pembagian itu. Namun entah itu 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan 1 abad lagi kemudian pecah perang, atau konsep ini masih bisa kita terapkan. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.